Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Me Time. Renungan oleh Frater Franciscus Febri Putradewa, Ukarm. Sahabat Kafe Rohani, Anda mungkin pernah mendengar istilah me time. Me time dimengerti sebagai waktu untuk sekadar menyenangkan diri atau istirahat setelah lelah menjalani kesibukan. Bisa diisi dengan menonton film, bersantai, kuliner, atau yang lainnya. Tergantung apa yang disukai. Tapi me time bisa batal ketika ada hal mendesak dan darurat. Kalau sudah begini, setidaknya ada 3 kemungkinan. Pertama, membatalkan me time untuk segera bertindak. Kedua, tetap dengan rencana me time dengan alasan saya sudah terlalu banyak meluangkan waktu untuk orang lain. Ketiga, membatalkan me time dengan terpaksa sambil menggerutu. Rencana Yesus dan para muridnya dalam kisah Injil hari ini kiranya hampir mirip. Rencana mereka untuk mengasingkan diri dan beristirahat sejenak batal karena ada banyak orang yang mengikut mereka. Yesus lalu tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang dikatakan seperti domba yang tak bergembala, lalu ia mengajar mereka. Sikap belas kasih adalah ciri Allah dan putranya Yesus. Tindakan Yesus ini mengisyaratkan bahwa para pengikutnya mesti juga punya sikap semacam ini. Lalu, yang menjadi pertanyaan, apakah kita mesti berlelah-lelah diri atau mengorbankan me time sebagai tanda kalau kita memiliki sikap belas kasih? Sebelum dijawab, kiranya perlu diperhatikan bahwa poin pentingnya ialah pengikut Yesus mesti memiliki sikap belas kasih, yang tentunya dinyatakan dalam tindakan. Maka dari itu, mari kita mohon kekuatan supaya dimampukan melaksanakan kehendak-Nya, meski kita sendiri mengalami kesulitan. Tuhan juga tidak akan serta-merta meninggalkan kita yang sudah berbelas kasih kepada sesama. Percayalah. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Kafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.